ya, mulai sekarang kamu gak boleh bawa mobil, gak boleh juga bawa motor. Kuliah harus naik umum. Dan ingat ya, akan mama awasin terus kamu. Awas ya, kalau sampai kamu ketahuan Ganteng ini makhluknya. Aja lu. Tanya aja bebek gua kalau nggak percaya. Standar sih. Standar ya, standar. Makanya lu sukinin aja apa fisik lu sekarang. Tapi Beb, gimana pun kamu sih lebih ganteng daripada Baon. Maon, kalau gua jelek lu hancur. Udah ya. Sen, pulang. Tar dulu dong sebentar. Gua pengen nanya bebek dulu. Beb, kamu pulangnya mau sama Cindy apa aku antar aja? Aku bareng Cindy Beb. Ya udah kalau gitu. Yuk. Yuk. Sayang aku duluan ya. Love-nya belum? Aku duluan ya. Bye semuanya. Nggak ikut lu. Nggak ikut. Udah pulang, alhamdulillah. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam, Lex. Makasih ya, Lex, udah bawa Adriana pulang. Ya, sama-sama Tante. Ya, kayaknya sih Adriana capek banget Tante. Biarin dia istirahat. Adriana, sekarang udah saatnya kamu move on, Nan. Boy sama Reva kan udah nikah. Biarkan mereka hidup bahagia. Dan kamu benar-benar udah harus ngelupain mereka. Karena nggak baik, Boy sudah berumah tangga. Kamu harus mulai hidup kamu, harus mulai yang baru lagi. Mama pengen kamu menatap masa depan, bukan masa lalu. Lupakan masa lalu, Adriana. Kasihan Tante, dia istirahat aja dulu. Adriana dibilangin kok malah melengos ya. Main pergi aja, nggak pakai ngomong A, I, U, E, O. Apa kayak gitu sama mamanya, nggak ada basa-basinya banget, Lex. Ya mungkin karena dia kecapean kali Tante ya. Iya, tapi kan bisa dong cerita sama Tante dulu what happened there. Tante kan nggak tahu apa-apa. Ya, Kenapa sih Adriana kok mukanya lesu banget? Terus kayak patung gitu, pucet pasi. What happened to her? Tante kayaknya Adriana terpukul banget. Dia nggak menerima kenyataan ini. Kalau Boy dan Reva menikah. Terpukul banget. Wait a minute. Kenapa Alex bisa bilang Adriana terpukul banget? Maksud kamu? Tadi pas di jalan Adriana bawa mobil dengan emosi Tante. Dan otomatis dia nggak konsen. Dan dia hampir nabrak. Ya alhamdulillah sih nggak ada yang cedera. Terus habis dari situ saya berusaha untuk bawa Adriana. Dan Adriana tetap emosi. Dan nabrak. Setelah saya larang dia untuk kembali ke villa itu, dia nggak terima dan dia mau bunuh diri dan pengen loncat ke jurang Tante. What? Adriana mau bunuh diri? Iya Tante. Kok, oh my God, kenapa ya Adriana kok nggak dewasa banget ya? Kenyataannya, dia belum bisa gitu ngambil pelajaran kalau Reva sama Boy emang bener-bener udah ambil tindakan mereka menikah. Ya udahlah harusnya kan terima aja. Kan ini kenyataannya. Adriana kok malah nggak bisa terima kenyataan malah mau bunuh diri. Itu konyol sih Lex. Maaf ya Lex, Tante jadi kebawa emosi. Iya nggak apa-apa Tante. Tapi anyway, alhamdulillah ada Alex. Jadi ada yang nyelamatin Adriana. Makasih banyak Alex. Makasih banyak banget Alex udah nyelamatin anaknya Tante. Udah nolongin. Sama-sama Tante. Alhamdulillah sih Adriana masih beruntung. Allah masih sayang sama dia. Sangat masih sayang sama Adriana. Mudah-mudahan Adriana juga sadar kalau Allah sangat menyayangi Adriana. Oke kalau gitu Tante saya pamit pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Alex. Ya. Astagfirullahaladzim.
manis ya, jangan nangis ya. Sayang atuh air matanya mah kalau dibuat demi Wardana mah. Sayang mending disimpan aja air matanya ya. Saya malu, Bah. Malu banget. Saya malu punya mantan suami kayak Mas Wardana. Ngapain harus malu, Neng Manis? Wardangdut mah emang gitu kan orangnya. Kamu tahu sendiri, lebih kenal dari saya. Lagi pula kan kamu udah pakai kerudung, ditutup, semua masih malu juga, aneh abah mah. Udah ya, Wardangdut itu akan terus tabiatnya seperti itu, ya. Nggak akan bisa berubah jadi war rock and roll seperti abah, tidak mungkin. Bah, saya tuh sebenarnya nggak kepingin Akang Abah duel sama Mas Wardana. Karena saya nggak yakin Mas Wardana itu akan menepati janji kalau dia kalah, Bah. Itu tidak mungkin terjadi. Dikarenakan di surat perjanjian itu sudah jelas dan sudah ditandatanganin di atas materai. Jadi kalau dia berani macam-macam sama isi perjanjian itu, Abah tidak sungkan-sungkan bawa dia seret ke polisi. Tenang ya, jangan nangis atuh sayang ya. Mama mau ngomong apa lagi? Adriana, kamu tuh sekarang harus yakin kalau Boy memang bukan jodoh kamu. Ini udah ketetapan Allah. Dan semua ketetapan Allah pasti yang terbaik. Walaupun Mama juga ngerti pasti gak nyaman buat kamu dan sangat menyakitkan. Tapi Mama saranin ke kamu, Adriana, daripada kamu terus-menerus sakit hati karena Boy, nggak ada salahnya, nak. Kamu coba terima cintanya Alex. Toh Alex benar-benar mencintai kamu apa adanya. Alex bisa nerima kamu. Keadaan kamu, dia menyayangi kamu seutuhnya. Menyayangi kamu, diri kamu, apa adanya. Duh, harus dengan cara apa lagi ya? Biar Adriana mau nerima kenyataan. Aduh. Makasih dong, makasih. Iya. Iya, Om, aduh. Baru saya mau bukain tadi, Re. Gak apa-apa, Dok. Kalau udah di rumah, kita sekarang setara semuanya. Iya nggak, Pi? Ya, tapi enggak lah, Papi tetap lebih tua. Tuan, si Non teh udah pulang dari acara pernikahan bongbongan ya. Oh ya, Tuan, sama Non, mana barang-barangnya biar Siti bawain? Eh, tolong gendongin Dado ke dalam.
Aduh, Tuhan teh ngaledek ka Surti teh. Atuh mana bisa bawa dan dado yang ada Surti teh bisa mencret. Ya udah kamu ambilin aja tas saya dengan tas Reva ya. Ada di belakang. Di belakang. Ya, siap. Dado, ayo kita masuk. Enggak usah Om. Enggak usah. Nggak apa-apa, kamu bisa minum-minum atau bahkan makan-makan dulu gitu. Iya nggak apa-apa, saya makasih nih Om atas tawarannya, perhatian dan kasih sayangnya ya. Tapi saya langsung aja deh Om, nggak apa-apa ya? Ya. Bener nggak mau masuk dulu, kan lo tadi habis capek, habis fighting, seorang dado fighting kan. Gue takut kenapa-napa. Nggak apa-apa, santai aja ya. Nggak apa-apa, langsung aja deh ya, Rek. Ini dok. Waduh, Om, saya mohon maaf banget nih Om. Tapi saya nggak bisa nolak nih Om. Ya elah dok, gue pikir lo mau ngomong nggak bisa nerima, nih nggak bisa nolak. Reva, namanya rezeki itu nggak boleh ditolak ya Om. Ya udah, kamu sendiri pulang naik apa? Oh gampang, ntar saya nyari taksi gampang. Kan sekalian jogging gitu, olahraga, exercise. Ya, yaudah ya Om ya. Assalamualaikum ya Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekali lagi makasih banyak Dadah. ya dok ya. Thank you dok. Ya. Waalaikumsalam. Aduh, kalau jalan ke depan, urusannya bakal capek ini. Mana habis dipukulin, ya kan? Jalannya jauh, keluar komplek dulu. Tapi nunggu di sini, pesimis dia ada taksi. Namanya dalam komplek, mana ada taksi kosong masuk komplek ya? Mas, ojek mas. Ojek, saya Iya. tukang ojek. Bapak tukang ojek. Iya. Oh, Iya. ya. Kenapa? Mau ngojek kan? Oh. Mau nggak? Nggak usah Pak, makasih Pak. Lo kenapa? Kalau mas mau cari ojek lain nggak bakalan ada loh. Udah nih ojek saya aja. Pokoknya mas mau kemana pun saya anter. Yuk. Ya udah deh. Nah, nih pakai helmnya. Ya. Dicobain dulu. Pas apa enggak? Muat. Aduh, di motor kuat kayak ngangkat gue ya. Insya Allah. Iya, Ya udah, buruan naik. Aduh. Kenapa tuh Pak? Kempes Pak? Eh, Kenapa? enggak apa-apa. Udah, pegangan. Ya. Cindy, Hai Mam. dari mana kamu sebenarnya? Hah? Cindy kan pas malam pamit sama Mami udah bilang Cindy mau nginep di rumah Meli, Mam. Pinter bohong kamu sekarang ya. Mami itu ketemu mamanya Meli. Dia bilang kamu gak nginep di rumah dia. Ternyata kamu ke puncak sama Meli. Iya kan? Iya, Mam, maafin Cindy. Cindy emang harus pergi banget ke puncak, Mam, karena kan di sana ada acara nikahan bohongannya Reva sama Boy. Iya, walaupun cuma bohongan kan semua teman-teman Cindy ngumpul di sana, Mam. Jadi kamu bisa ketemu sama Haikal di sana? Gitu? Iya kan? Cindy, kamu tahu kan Mama udah gak suka sama Haikal. Mama itu udah ilfil sama Haikal. Apalagi Mama udah lihat Haikal berduaan sama cewek itu. Ingat ya, mulai sekarang kamu gak boleh bawa mobil. Gak boleh juga bawa motor. Kuliah harus naik umum. Dan ingat ya, akan Mama awasin terus kamu. Awas ya, kalau